diatur semuanya. Yeskiel. Dengan cepat kita melihat bagaimana Yeskiel itu hidup. Ini contoh saja. Hampir semua pasal di Yeskiel ada kata ini. Yeskiel 8 ayat 1. Mengapa Yeskiel bisa meneliti sekali soal waktunya? Karena ini penting. Ini contoh saja. Yeskiel 8 ayat 1. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Yahweh Tuhan meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan, sungguh dan seterusnya. Bayangkan, lagi duduk santai dengan para tua-tua Yerusalem. Yehuda, enggak ada yang serius. Tiba-tiba kekuasaan yang Maha Kudus meliputi dia. Tapi lihat waktunya, tahun ke-6, bulan ke-6, tanggal 5 bulan itu. Saudara baca, tahun pertama, bulan yang kesekian, tanggal kesekian. Mengapa ini ditulis? Sebab Tuhan ingin setiap kita memberikan waktu hidup kita. Apa yang terjadi? Saudara, inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Maka itu dalam sehari saya bisa ada di berapa tempat karena saya nggak mau nganggur. Saya ingin mengisi seluruh waktu saya untuk Tuhan dan untuk apa yang Tuhan ingin saya kerjakan dalam hidup ini. Selalu saya ingin cari waktu yang bisa saya gunakan. Nggak mau santai-santai. Itu Tuhan atas kehidupan kita. Supaya seluruh rencana Tuhan itu terjadi dengan baik dalam hidup kita. Setelah ini apa? Ada banyak hal yang kita buat. Besok kita sudah ada pada hari yang ke-17 bulan ini. Ada apa besok? Kita siapkan malam ini. Sebelum kita tidur kita berkata seperti Maria, jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan, karena kini hamba-Mu. Kalau Tuhan tahu hati kita rela seperti itu, maka Papa pasti akan menunjukkan, Dia akan tuntun kita ke jalan yang luar biasa indahnya. Untuk kita mau taat sungguh-sungguh dalam melakukan semua hal. Kitab Yeremia pasal yang ke-19 ayat 1. Beginilah pula firman Yahweh kepadaku. Saudara, Yesaya mengalami hal yang sama. Amos mengalami hal yang sama. Musa mengalami hal yang sama. Gampang sekali Tuhan berfirman. Yang secara logika pada zaman perjanjian lama, yang Maha Kudus sulit ditemui. Kenapa? Karena Yesus belum datang. Jadi jalan ke surga belum terbuka. Masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus Tuhan kita menyerahkan rohnya dan Dia mati? Cuma satu. Tirai bait suci terbelah. Tirai itu yang menghalangi orang gak bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Hanya satu orang yang pangkatnya imam besar dan cuma boleh setahun sekali. Tapi begitu Yesus mati, jalan terbuka. Tapi mengapa? Yang seharusnya kita di perjanjian baru itu jauh lebih mudah mendengar Tuhan berfirman daripada saudara kita di perjanjian lama. Tapi mengapa kita beda? Karena Papa di surga belum menemukan sikap Maria dan sikap Yusuf dalam hidup kita di apa-apakan mau. Sudah waktunya gereja Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Bisa mendengar suara Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Kita mendengar. Dia beginilah pula firman Yahweh kepadaku. Saudara tahu kata beginilah pula. Itu berarti tadi sudah sering berfirman belum? Cepat jawab, sudah atau belum? Sudah. Ini lagi beginilah pula. Kok enak sekali. Papa mau berbicara kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya. Katakan amin. Sebab Dia sayang kita. Immanuel yang di dalam kita. Itu gak cuma diam Immanuel kita sebut saja. Tapi Dia mau berbuat sesuatu. Dan Dia ingin semua kita hidup menggenapi apa yang Tuhan firmankan atas hidup ini. Untuk apa saja.
Itulah kerinduan Tuhan atas hidupku. Tanggal 6 Desember yang lalu, saya mesti ke sebuah desa yang saya belum pernah pergi. Itu di daerah Sumowono, daerah Ambarawa. Nah, panitianya panitia desa, itu gabungan 13 gereja buat Natal dan seminar. Dalam 2 hari kami pindah di 3 desa, keliling saudara. Saya belum pernah ke daerah itu. Kalau lereng Merbabu, daerah Salatiga, lereng Ungaran, daerah Ungaran, gunung itu saya tahu. Tahun 70-an, 80-an saya keliling ke daerah itu. Tapi ke daerah Sumowono saya belum tahu. Nah, cuma diberitahu dari Bandungan. Nah, karena mereka panitia desa, saya nggak mau dijemput. Mereka jemput pun harus nyarter mobil lagi. Ngapain lebih baik saya datang sendiri. Cuma saya minta ancer-ancernya. Ya udah Bapak lewat Ambarawa saja. Terus naik ke Bandungan. Dari Bandung kemana? Tanya orang di Sumowono. Ada tangsi tentara. Saya cuma patokannya itu saja. Saya sudah di Cengkareng. Saya dari Medan. Langsung ke Semarang. Tiba-tiba pas mau boarding. Roh Kudus gerakkan. Tadinya saya nggak mau telepon anak-anak saya di sana. Karena saya nggak ke Semarang. Daripada mereka nanti nggak bisa ketemu. Tiba-tiba saya dengan telepon satu anak. Kuat sekali. Tuhan berfirman, kamu telepon dia. Ya sudah, karena dia gerakkan telepon, cuma tanya, apa kabarmu? Dia tanya, Didi di mana? Cengkareng, mau ke Semarang. Untuk apa? Mau ke desa Sumowono. Baik, saya jemput. Kamu kan punya kerjaan. Enggak mau. Enggak. Pokoknya kami mau ketemu. Akhirnya dijemput bersama istri dan 2 anak. Nah, terus dia ngajak saya lewat daerah Boja, yang saya juga belum pernah tahu. Loh, kok lewat sini? Katanya Bandungan. Sama saja. Ini dekat dengan Bandungan. Memang bagus pemandangannya itu, saudara. Yang heran, setelah saya lewat Boja, saya tergerak untuk telepon panitia. Di desa apa? Bandungannya di mana? Dekat Boja, Pak. Loh, saya ada di Boja. Loh, bagaimana Bapak bisa sampai Boja? Karena anak saya daerah dari situ lewatnya. Saudara, ketika saya telepon, ternyata tempatnya tinggal 300 meter lagi. Coba saya lewat Bandungan, pasti kesasar lagi jauh. Begitu telepon, terus anak saya bilang, coba saya mau ngomong. Ternyata di depan tinggal 300 meter itu tempat. Sederhana bukan pemimpin, nggak perlu repot-repot lagi cari. Itu malamnya pindah ke desa lain lagi, besok kami ada di desa lain lagi. Menyenangkan saja. Itulah cara Tuhan memimpin kita dalam banyak hal. Kita bisa ikuti apa yang Dia mau. Maaf, saya cuma cerita. Mudah-mudahan orang yang nggak ada di sini. Tadi pagi waktu datang, Roh Kudus bicara pada saya tentang seorang cleaner. Saya belum sempat tanya siapa namanya, tapi saya doakan dia dari jauh. Tadi ini pas saya datang, saya ke toilet, dia lagi membersihkan. Saya tanya namanya. Ternyata dia orang Madura. Terus saya katakan, kamu sudah berapa lama kerja? Baru 2 bulan. Oh pantas, saya nggak pernah lihat kamu. Karena terakhir saya khotbah sini bulan berapa itu Pak David? Iya, jadi hampir 3 bulan yang lalu. Terus saya sampaikan kepada dia, mengapa waktu kamu masih kecil kamu tuh begini? Saudara, Tuhan jamah dia. Saya bilang saya harus masuk. Saya minta nomor teleponmu, saya akan telepon kamu nanti. Tuhan bisa berfirman untuk apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Kita harus tahu. Maka itu ayo kemana saja kita pergi, kita belajar perhatikan orang, saudara. Ada apa? Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Beginilah pula firman Yahweh kepadaku. Ayat terakhir. Yeremia 18. Ayat 1 juga. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Bisa memimpin. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Enak sekali Tuhan bicara. Pergi kamu ke rumah tukang periuk. Yeremia pergi. Coba perhatikan firman-Nya. Di sanalah